Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan SPSS untuk menguji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji PET, dan uji Sobel. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niketut Indah Permatasari, NIM 18211111804, kelas B reguler sore. Sekarang kita mulai untuk mengujinya. Kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Kita klik data view, kita masukkan data tabulasi kuesioner. Kita copy, kita pindahkan ke SPSS, kita paste. Setelah itu kita klik variable view, kita ganti name-nya ini sesuai dengan di data tabulasi. Ini kita ganti menjadi X1.1 sampai dengan Y1.4. Kita mulai masukkan data X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, M1.1, M1.2, M1.3, Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4. Setelah itu kita ganti desimal ini menjadi 0. Semuanya kita menjadi 0 ya. Kita semua rubah menjadi 0. Nah, untuk labelnya kita masukkan, kita copy data dari data tabulasi tadi. Dan ini literasi keuangan kita copy, masukkan ke SPSS. Kita paste di sini ya. Lanjut, kita copy lagi. Copy lagi, masukkan lagi ke SPSS. Copy untuk yang ini. Nah, setelah sudah, kita kembali ke data view. Sekarang kita akan menguji. Sekarang kita akan mencari totalnya. Kita klik transform dulu. Kita klik compute variable. Nah, di sini kita ketikkan total. Lalu kita pindahkan dari tipe dan label ini ke numeric expansion.
pindahkan ya. Kita jumlahkan. Pindahkan semuanya ya. Nah, setelah sudah kita pindahkan semua, sudah jumlahkan, lalu kita klik OK. Nah, muncullah compute total. Sekarang kita kembali ke SPSS. Di sini juga dia akan sudah muncul untuk totalnya. Ini totalnya. Begitu juga untuk di variable view juga sudah muncul untuk totalnya. Sekarang kita akan menguji validitas. Kita klik Analyze, kita klik Correlate, kita klik Bivariate, lalu kita copy, pindahkan ke variabel, lalu kita klik OK. Nah, ini dia untuk uji validitasnya. Kita sudah temukan. Nah, di kolom ini, di kolom percent correlation fit, jika angka bertanda bintang, maka data yang kita temukan ini sudah valid. Jadi data kita hari ini yang kita uji sudah valid karena sudah bertanda bintang. Nah, sekarang kita lanjut ke uji reliabilitas. Kita kembali ke SPSS. Nah, kita klik Analyze, lalu kita klik Select, kita klik Reliability Analyze, lalu kita copy, kita pindahkan ke item, lalu klik Statistik, lalu kita klik Select if item delete, kita continue, lalu klik OK. Nah, ini untuk data reliabilitas. Ini datanya sudah kita temukan. Ini dia untuk datanya. Sekarang kita akan menguji untuk uji normalitasnya. Kita kembali ke data SPSS. Nah, sekarang kita lanjut untuk menguji normalitasnya. Kita copy total keseluruhan data di data tabulasi kuesioner. Yang ini X1, ini untuk total X1, yang ini total X2, yang ini total M, dan yang ini total Y. Kita masukkan ke SPSS untuk total-totalnya saja. Kita copy, paste. Nah, setelah itu kita klik variable view, kita ganti name-nya ini X1, X2, M1, Y1. Nah, setelah itu untuk labelnya juga kita ganti.
Setelah itu, kita kembali ke data view lagi. Kita klik analyze, lalu kita klik norm parametric test, lalu kita klik legacy dialog, lalu selanjutnya satu sampel K strip S, kita klik itu. Nah, di sini kita copy semua, pindahkan ke test variable list. Setelah itu, klik OK. Nah, inilah hasil untuk uji normalitas. Nah, ini dia ya, untuk uji normalitasnya kita sudah dapat. Jadi ini dia hasilnya untuk uji normalitas. Ya, selanjutnya kita akan menguji multikolinearitas. Yang pertama, kita ke data view, lalu kita copy dari data tabulasi ini, hanya total dari semua variabel ini seperti ini, total dari X1, total dari X2, total M, dan total Y. Kita masukkan ke SPSS. Kita paste di sini. Nah, lalu kita ke variabel view, kita ganti new-nya. Sini X1, X2, M1, Y1, dan untuk labelnya kita masukkan dari data tabulasi, kita copy, masukkan ke SPSS, kita paste, kita copy lagi, paste. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data view. Nah, kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Nah, kita copy semua data ini, data X1, X2, dan M kita masukkan ke independen. Yang ini data X1 kita pindahkan ke independen, data X2 kita pindahkan ke independen, data M1 juga kita pindahkan ke independen, dan Y1 kita pindahkan ke dependen. Perilaku pengelolaan kita pindahkan ke dependen. Setelah itu kita pilih metode, yang ini kita klik enter, lalu klik statistik, lalu kita klik converse metric ini, klik ini, lalu qualitative diagnosis, kita klik ini, lalu kita klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, inilah dia untuk data uji multikolonialitas. Inilah yang data kita sudah dapatkan untuk uji multi. Nah, untuk uji multikolonialitas kita sudah mendapatkannya seperti ini.
Nah, selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitasnya. Untuk yang pertama pengujiannya, kita copy data dari data tabulasi. Ini kita copy hanya totalnya saja. Dari variabel ini kita hanya mengcopy totalnya seperti ini, total X1, total X2, total M dan total Y. Kita masukkan ke data SPSS untuk totalnya saja. Kita ke data view, lalu kita klik di sini. Kita paste di sini. Nah, lalu kita klik variabel view. Kita ganti untuk name-nya menjadi X1, X2, M1, Y1. Untuk labelnya kita masukkan dari data tabulasi. Kita copy, masukkan ke SPSS. Kita paste. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, lalu kita klik analyze, lalu kita klik regression, kita klik linear. Nah, setelah itu kita pindahkan literasi keuangan X1 ini kita pindahkan ke independen. Sikap keuangan X2 ini kita pindahkan ke independen juga. Dan niat berperilaku M ini kita pindahkan ke independen. Perilaku pengelolaan kita pindahkan ke dependen. Nah, setelah itu kita klik save. Lalu di kolom residual ini kita klik understand. Nah, setelah itu kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan untuk data heteroskedastisitasnya. Ini datanya, kita sudah mendapatkannya. Nah, setelah itu untuk pengujian keduanya kita kembali lagi ke SPSS. Nah, untuk di kolom ini sudah ada tulisannya res 1 dari data yang tadi kita sudah cari yang pertama. Ini dia sudah muncul hasilnya. Lalu kita klik transform. Lalu kita klik compute variable. Lalu kita tuliskan di sini ABS. Ketikkan ABS, ketikkan ABS res, lalu kita pindahkan understand residual res, kita pindahkan ke numeric experience. Lalu kita klik di function group ini, kita klik all. Lalu kita klik ABS, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu muncullah data seperti ini. Untuk data yang kedua, untuk di pengujian heteroskedastisitasnya, muncullah data ini yang kedua, pengujian kedua seperti ini. Lalu kita lanjut untuk pengujian yang ketiga. Kembali ke SPSS lagi. Nah, di sini sudah muncul ABS res karena pengujian yang kedua. Ini hasilnya untuk pengujian yang kedua. Setelah itu kita lanjut. Nah, setelah itu kita lanjut akan meregrensikan ABS res ini dengan variabel independen. Kita klik analyze. Lalu kita klik regression, klik linear, lalu kita keluarkan ini.
masukkan ABS res ke dependent, lalu kita klik save, hilangkan tanda di residual understand, kita hilangkan, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, muncullah data untuk yang ketiga. Untuk pengujian heteroskedastisitas, inilah data yang ketiganya. Nah, sekarang kita sudah menguji untuk data heteroskedastisitasnya untuk data yang pertama, dan untuk kita absolutkan juga sudah untuk data yang kedua, dan untuk data yang ketiga kita sudah juga meregrensikan. Sekarang kita lanjut untuk menguji PET. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengujian uji PET. Sekarang kita lanjut sama, kita copy data dari data tabulasi. Kita hanya cari total dari variabel saja. X1, total dari X1, total dari X2, total dari M, total dari Y. Kita masukkan ke SPSS untuk totalnya saja. Klik di data view, kita paste di sini. Nah, setelah itu kita klik variable view, kita ganti X1, X2, M1, Y1, dan ini labelnya kita masukkan, kita copy juga dari data tabulasi. Kita copy, masukkan ke SPSS. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear, lalu kita masukkan variabel X1 ke independent, X2 ke independent, variabel M kita pindahkan ke dependent, lalu klik OK. Nah, inilah data dari uji PET. Kita sudah menemukannya untuk data yang pertama. Ini kita sudah menemukannya. Untuk pengujian uji PET yang pertama, ini datanya. Setelah itu, kita lanjut untuk pengujian kedua uji PET. Kita kembali ke SPSS, lalu kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, kita klik Linear, lalu kita pindahkan variabel M ini, kita keluarkan dulu. Nah, kita masukkan variabel M ini ke independent bersama dengan X1 dan X2 ini. Lalu kita masukkan variabel Y, perilaku pengelolaan ini kita pindahkan ke dependent, lalu kita klik OK. Nah, inilah untuk pengujian uji PET yang kedua.
uji pet yang kedua. Inilah dia hasilnya. Inilah hasil untuk uji pet, untuk yang uji pet yang pertama dan uji pet yang kedua. Nah, sekarang setelah kita selesai uji pet, sekarang kita lanjut ke uji sobel. Sama, kita copy data dari data tabulasi. Kita copy hanya total dari variabel ini, seperti ini, total X1, total X2, total M, dan totalnya. Kita masukkan ke data SPSS, ke data view. Kita paste di sini. Setelah itu, klik variabel view, kita ganti X1, X2, M1, Y1. Setelah itu, untuk di labelnya kita masukkan data dari data tabulasi, kita copy. Terakhir, nah setelah itu kita kembali ke data view, lalu kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear, lalu X1 kita pindahkan ke independen, X2 kita pindahkan ke independen, dan untuk Y-nya kita pindahkan ke dependen. Lalu klik OK. Nah, inilah dia hasilnya. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Untuk uji sobel, ini kita sudah mendapatkan hasilnya untuk uji sobel. Untuk uji sobel yang pertama kita sudah mendapatkan ini datanya. Kita akan menguji untuk yang kedua. Kita kembali ke SPSS lagi, lalu kita klik analyze, klik regression, lalu klik linear. Nah, setelah itu Y kita keluarkan, M kita masukkan ke independen, Y kita masukkan ke dependen, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita mendapatkan untuk uji sobel yang kedua, kita sudah mendapatkan hasilnya, mendapatkan datanya seperti ini untuk uji sobel yang kedua. Dari uji sobel yang pertama, kita sudah mendapatkan seperti ini. Dan ini untuk uji sobel yang kedua, kita sudah mendapatkan datanya seperti ini. Nah, sekian mungkin yang bisa dapat saya jelaskan untuk pengujian SPSS. Maafkan jika ada salah kata atau salah pengucapan. Sekian dan terima kasih.